Yamaha Frigo. Ini sebenarnya konten yang bukan jelek-jelekin sih, tapi emang ada beberapa correction aja di Yamaha Frigo ini. Kita akan mengkoreksi, atau menurut saya yang kurang mantap itu di Yamaha Frigo ini ya. Kita bicara soal desain aja, karena kalau soal mesin saya nggak tahu. Nah, yang pertama itu saya dari batoknya nih. Batok motor ini tuh ya udah modern ya, futuristik, didesain bagus gitu. Tapi menurut saya masih kurang, karena kayak nggak seperti Yamaha ya kan desainnya tuh. Kalau Yamaha kan pasti punya garis tegas di tengah gitu kan, di batok tuh ada penegas. Kalau ini Yamaha gitu loh, di batok seperti sayap ini udahlah oke. Ini seperti Yamaha ya, ada lancipnya gitu, tegas, lekukannya masuk di diri saya, mata saya tuh masih nerima gitu kan. Yang kedua ini decknya, ini terlalu buncit ini ya, yang bagian deck belakang ini, jadi makan tempat. Padahal kan saya udah buka, bisa nih kalau dibikin mundur sedikit potongannya ya, bukan saya. Nah itu kalau itu di garis lurus aja, nggak usah ngebuncit ke depan, itu bisa muat untuk ya kalau bawa barang galon seperti itu, ditidurin muat gitu kan. Dibikin lurus, mundur 2,5 cm itu masih ada ruang gitu kan. Tapi karena emang mungkin tarikan desainnya seperti itu ya, harus kita terima ya. Terus bagian belakang ini tidak ada apa-apa, bagus menurut saya tuh, slim banget, slimless banget ya kan, seperti lebih modern. Tapi menurut saya kalian kalau ambil motornya itu yang glossy, tarikan garisnya tuh lebih tegas, mantap. Kalau yang atas, tipe atas ya, itu yang matte, menurut saya kurang sih. Nanti juga akan kelihatan gampang di jalan tuh kalau ketemu gitu kan. Nah terus dari bagian kolong, kalau dari samping sini tuh masuk ya, desainnya tuh masuk, nggak kelihatan ada yang dikomplain kali ya, karena udah padat dari sebagian kiri tadi. Ini tampilannya seperti ini, joknya tuh lebar, jadi meskipun ini sebenarnya pendek motornya, tapi tetap harus sedikit ngangkang ya, karena joknya lebar. Nah sebenarnya bagus kan, dari belakang sini tuh desain motor ini bener bagus, mendekati selera gitu. Tapi kenapa kok nggak jadi selera ya, karena menurut saya tuh nanti ada nih, habis ini tuh ada yang membuat motor ini tuh langsung harus banyak mikir gitu dilihatnya. Kalau secara video dan foto itu memang cantik ya, bagus gitu kan. Cuman kalau secara nyata gitu, di bagian belakang sini tuh, bagian kanan ini kurang masuk menurut saya, desainnya kurang nyatu itu, karena akan kelihatan body itu keluar dari roda tuh jauh, dan lebih keluar dari knalpot gitu kan. Nah rongga ini, jadi knalpot tuh kayak di dalam body gitu, kurang keluar knalpotnya. Dan harusnya tuh knalpot ini lebih naik, gak tidur banget gitu. Udah ukurannya kecil, tidur masuk knalpotnya tuh sekecil lah upin. Jadi harusnya tuh dikeluarin, niat ya istilahnya, kalau mau bikin niat motor ini gitu tuh diniatin sekalian. Boleh common part misalnya, cuman di knalpot ini didesain ulang sedikit, dikeluarin, terus dinaikin ya, dinaikin berapa senti, itu akan lebih cakep. Dan covernya itu juga kalau pakai cover bawaan udah kelihatan jelek banget jujur.
Pantes kalau ini nggak jadi pilihan di jalan tuh mungkin desain kan, karena orang beli itu pasti desain. Kita nggak ngomongin secara fungsional dulu nih, itu kan secara desain dulu. Nah itu di situ PR tuh knalpot. Dari kokpit sini tuh oke banget. Kalau kokpit, nah pokoknya dari knalpot itu tuh kalau dia dinaikin, dikeluarin gitu, dia tidak akan masuk banget. Jadi ini tuh sebenarnya gimana yang lihatnya nih, biar videonya tuh jelas bahwa knalpot ini tuh emang nggak cocok untuk Frigo. Ini cocoknya tuh untuk Fazio sama Villano. Titik. Kalau ini dipaksa di Frigo seperti ini, ya titik Frigonya. Susah dilihatnya. Dipandang enak dari belakang, dari samping kanan tuh kurang mantap. Sampai saya cover knalpot ganti itu menutupi kejelekannya itu. Kejelekan desain cover dan knalpot itu. Kalau boleh usul nih ya, kalau mau diganti nih ke depannya untuk Frigo, knalpotnya pakai Lexi yang 125 all, kan itu sama tuh komparasi cc-nya, volume cc-nya itu sama ya, istilahnya 125 cc kan yang all. Ini tinggal pasangin aja. Terus kalau misalnya bracketnya enggak pas, ya tinggal copot, kan banyak mesin las, mesin potongnya di pabrik kan, gantiin dudukan knalpotnya gitu. Kalau depannya ini udah nggak terlalu banyak komplain. Udah frameless banget, slim, ngalir lah ya, nggak terlalu tekuk sana tekuk sini, udah plek gitu, udah mantap. Saya agak suka nih yang bentuk kayak gini, udah basah desainnya, udah nemu gitu. Terus tinggal batok itu tadi atas dibenerin tuh, kasih garis tegasnya. Kalau pakai dasi itu tuh nggak karakter Yamaha banget lah, dasi V itu, V Vario bukan Frigo ya. Nah di sini tuh kalau males bikin itu tinggal di desain ulang aja tuh, punyanya Mio M3 atau Mio Soul GT, pasangin di sini, tinggal didesain ulang sedikit, itu bagus. Kalau mau ngomongin pakai punya Aerox itu terlalu bagus, dan nanti akan ngebunuh Aeroxnya ya kan. Pakai Soul GT itu bagus, Soul GT yang ada pokoknya desain Yamaha tuh harusnya Mio M3, Soul GT itu pokoknya Mio dulu tuh bagus ya, istilahnya pipih, keren lah pokoknya. Kalau generasi dulu tuh bikinnya keren, kalau sekarang tuh kayak gerupuk gitu bikinnya tuh. Bagus nih di sini tuh bagus, kalau dideketin motor itu bagus, karena lampu tuh juga pas dideketin tuh ada profil yang bagus, masuk dari dada ke bawah tuh bagus. Soalnya pas teman saya datang atau beli pertama tuh langsung kirain Vario, gara-gara ngeliat batok tuh suka banget. Udah jelas ada tulisannya Yamaha Vario, Yamaha Frigo maksudnya. Aduh kacau. Nah terus di sini tuh ya kan ada desainnya, biasanya tuh bisa lah bikin yang pipih gitu ya, pipih masuk itu. Nggak tahu nih, tahu-tahu bisa bikin yang menggembung seperti ini. Dan sampai jumpa lagi, sekian dulu videonya, terima kasih.